Langkah pertama untuk membuat rumah minimalis modern di SketchUp adalah kita perlu menyiapkan lembar untuk lahannya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan rectangle atau rotate rectangle. Namun pada kali ini kita bisa menggunakan rotate rectangle untuk mempermudah pembuatan. Pertama, arahkan kursor pada origin dan kemudian arahkan ke sisi kanan. Anggaplah untuk lebar lahan ini sekitar 8 meter. Lalu untuk panjang lahan ke belakang ini sekitar 20 meter. Oke, setelahnya kita sudah mendapati lahan berukuran 8 kali 20 meter. Ya, dengan kata lain luas lahan ini sekitar 160 ya. Sebentar. Saya aktifkan terlebih dahulu untuk model infonya. Jadi kita perlu menyeting selain ukuran panjang ini, kita perlu setting area ini di meter persegi saja supaya tidak membingungkan. Ya, kemudian untuk volume ini kita bisa setting ke meter kubik ya atau meter 3 seperti ini. Nah, lalu ini ketika kita klik di surface-nya ini sudah ada keterangan di entity info tab bagian kanan ini di angka 160 meter persegi. Itu untuk luas lahannya. Oke, lalu langkah berikutnya adalah kita perlu membuat bidang ini menjadi grup terlebih dahulu. Untuk ukuran ini kita biarkan saja. Lalu kemudian kita bisa mengatur untuk pembuatan denah secara skematik terlebih dahulu menggunakan tab master tool, dan kita arahkan tab master tool ke sisi sebelah sini, arahkan ke belakang. Kita perlu menyiapkan carport itu sepanjang 6 meter. Nah, setelah ini area carport, untuk area dalam rumah ini perlu kita siapkan di angka sekitar 10 meter, anggaplah 10 meter seperti ini. Ya, kemudian untuk hal lain, untuk ruang lain ini kita perlu siapkan juga untuk akses di depan ini kita berikan lebarnya di sini di samping ini sekitar 2,5 meter. Kemudian untuk lebarnya untuk yang entrance samping ini di sekitar 2 meter. Oke, nah kemudian di area sini ini bisa jadi kita tambahkan sesuatu sedikit untuk sebagai pintu samping atau pintu masuk samping 1,5 meter. Lalu kemudian di sisi yang lainnya kita bisa juga tambahkan ruangan lain di belakang sini untuk memperluas ruangan ini di sekitar 3 meter ya. Dan nanti ruangan ini bisa digunakan untuk sebagai ruang jemur dan multifungsi lainnya seperti itu. Nah, setelah itu kita perlu membuat denahnya terlebih dahulu. Kita perlu membuat denah itu bisa menggunakan dinding langsung ya, atau kita bisa membuat lantainya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan garis di sini. Kita arahkan garisnya itu pada posisi yang tepat seperti ini. Nah, ini untuk lantainya. Nah, lalu kita bisa push ke atas ini sekitar di 450. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita make group. Lalu kemudian untuk garis bantu ini kita bisa angkat. Kita move ke atas. Seperti ini ya. Oke, nah jadi di sini ini adalah area dinding ya, area dinding luar. Kita bisa menggunakan rotate rectangle. Dari sini ke sini arahkan dengan ketebalan 150. Oke. Nah, lalu kita bisa push ke atas 3,5. Kemudian make group. Lalu tarik bidang bawah ini ke dasar atau nanti saja. Nah, tapi sementara ini kita bisa berikan dinding terlebih dahulu. Lalu kemudian kita bisa rotate seperti ini. Ini untuk pembuatan dinding di area entrance. Kemudian dinding ini kita bisa rotate juga sekitar 90 ya, 90 derajat. Nah, lalu kemudian ini kita bisa arahkan di sini. Kemudian kita anggap di sini adalah batas bangunan tetangga ya. Maka dari itu kita perlu arahkan ini 90 derajat, tekan Ctrl untuk copy. Kemudian kita move di sini ya. Nah, ini kita arahkan ke sini. Lalu kemudian ini kita copy untuk
sebagai dinding di sebelah kiri. Ini kita maksimalkan di sini, kemudian dinding yang sebelah sini kita copy. Kita copy di area sini. Oke, dinding yang ini kita move dan kontrol, tekan copy di area sini itu ya. Oke, lalu kemudian kita klik dinding yang ini, tekan kontrol, arahkan di sini, di tengah-tengah itu. Nah, kemudian untuk yang bidang ini kita arahkan di sini ya. Untuk yang bidang ini kita arahkan di sini. Nah, kita perlu memperhatikan setiap sudut pertemuan antar dinding ini, kita perlu pastikan bahwa setiap pertemuan ini cukup rapi ya, karena itu nanti kaitannya dengan pengerjaan desain interiornya. Seperti itu. Minimal seperti ini, tidak apa-apa, atau mau dibikin overlap seperti ini. Kalau dibikin overlap seperti ini, konsekuensinya ketika tidak dirender nanti akan terlihat ya. Tapi ketika dirender itu tidak akan terlihat. Nah, itu kembali lagi ke kita, urgensinya itu akan seperti apa ya untuk pemodelan 3D-nya. Nah, di sini kita sudah mendapati untuk dinding outline-nya secara mendasar seperti ini ya. Nah, ini kita bisa tambahkan sedikit sebagai penyekat ruang. Anggaplah di sini nanti bisa menjadi kamar atau bisa menjadi ruang multifungsi sebagaimana mestinya ya. Yang di area ini bisa menjadi kamar tidur. Biasanya kamar tidur itu untuk rumah seluas ini bisa cukup luas ya. Kalau antar garis ini 2,5 meter, maka kita bisa gunakan lebih dari itu. Misalkan kita setting di sini ukuran 4,5 meter. Nah, 4,5 meter ini adalah area kamar tidur di ruangan ini ya. Anggaplah ini ruangan kamar tidur yang ada di lantai 1. Nah, nanti sambil teman-teman bisa mencoba mengolah ruangan ini menjadi menjadi tersedia ruangan-ruangan yang lainnya ya. Namun ini sudah saya siapkan di sini untuk penempatan kamar tidurnya. Nah, nanti jendela ya di sini nanti kamar tidur. Nah, terus di sini adalah untuk entrance. Nanti di sini entrance, ini ada foyer masuk. Kemudian ini nanti bisa menjadi area ruang tamu, kemudian area ruang keluarga, ruang makan, kitchen secara open layout. Baru di sini nanti ada bisa menjadi area service seperti itu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan dinding di sini juga untuk penyekat ruangan. Ya, jadi nanti bisa jadi ruang transisi dan ruang service yang lainnya. Bisa jadi nanti di sini ada toilet service dan sebagainya untuk pendukung kegiatan sehari-hari gitu ya bagi asisten rumah tangga dan sebagaimana mestinya seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa coba mengolahnya menjadi tata letak yang lebih lengkap seperti itu. Atau bisa juga mengadjust denah ini menjadi tata ruang yang menurut versi teman-teman itu seperti apa, atau yang teman-teman butuhkan gitu. Misalkan dari teman-teman sedang mengerjakan project atau sedang ingin membangun rumah seperti itu, bisa menggunakan basic outline denah ini ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita mendapati ada pertemuan dinding dan lantai seperti ini ya. Nah, sebaiknya kita bisa majukan saja untuk pertemuan dinding ini. Bidang permukaan lantai ini bisa kita majukan untuk sejajar dengan dinding yang ada seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kemudian kita anggaplah ini adalah rumah 2 lantai ya. Nah, tentunya ketika kita menganggap ini rumah 2 lantai, nanti di area di sini ini pasti akan ada space untuk tangga. Nah, nanti teman-teman bisa pertimbangkan untuk perletakan tangga yang baik itu di mana. Bisa jadi nanti di area sini, di area sudut dan sebagaimana mestinya ya, atau mungkin di tengah. Tapi kalau misalkan di tengah, nanti teman-teman perlu mengolah tata letak supaya tidak terkesan sempit dan tetap leluasa gitu ya ruangannya. Itu nanti tergantung dengan bagaimana teman-teman mengolahnya. Oke, nah kita anggap di sini kita akan membuat lantai 2-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa pilih line ya, kita klik dari setiap sudut terlebih dahulu, kita pilih line. Oke, nah kita anggap lantai 2 ini areanya seluas ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita push ke atas, ini kita beri slab
ketebalan slab ini sudah, anggaplah sudah termasuk kolom dan sudah termasuk balok itu di sekitar 70 cm, kurang lebih seperti itu. Nah, kita menganggapnya itu di sini ya. Di sini adalah area baloknya dan segala macam. Kita samakan dulu warnanya, tidak apa-apa. Kemudian nanti di sini kita perlu tambahkan area untuk stepping ya. Untuk entrance masuk ini pasti ini ada ketinggian, namun paling tidak cukup 150 ya. Di sini 150. Nah, di sini 50 ini. Nah, lalu kita move ya. Kita move satu persatu untuk menjadi step untuk entrance itu sendiri. Oke, anggaplah seperti ini. Ini step untuk entrance, atau bisa juga ini kita kurangi ya, supaya ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak memakan tempat maksud saya. Nah, dengan demikian itu akan jadi seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa olah ini untuk tamannya ya. Di sini untuk taman dan untuk parkir. Nah, di sini area taman dan area carport maksud saya. Di sini ini bisa jadi space untuk taman, landscape, segala macam mestinya. Nah, di sini ini kita bisa beri tambahkan pavement atau paving untuk area carport. Nah, kemudian di sini ini kita bisa tambahkan untuk area hijau. Namun untuk area hijau saya lebih suka rumputnya itu yang tidak terlalu tajam gitu teksturingnya. Saya lebih suka ini karena cukup lembut gitu ya. Nah, untuk lebar ini sendiri, untuk lebar carport sendiri di sini ada tersedia di 6 meter, yang artinya lebar carport seperti ini cukup untuk parkir 2 mobil, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini ada surface tadi, ini kita perlu rapikan supaya tidak mengganggu secara visual ya untuk penataan tamannya. Nah, kemudian untuk setelah itu kita bisa copy ya, untuk setiap dinding ini di lantai 2. Ini kita bisa copy. Nah, kemudian kita bisa make group. Nah, kemudian kita bisa move, tekan kontrol dan arahkan di lantai 2-nya seperti itu, teman-teman. Jadi ini untuk komposisi dasar ya, untuk komposisi dasar lantai 2, teman-teman. Oke ya. Itu komposisi dasar untuk rumah 2 lantai seperti itu. Nah, kemudian ada elemen lain yang di sini perlu kita tambahkan ya, satu persatu. Mungkin kita perlu menambahkan entrance-nya terlebih dahulu. Kita mengolah entrance supaya ini menjadi entrance yang cukup representatif. Di sini kita perlu kasih elevasi perbedaan lantai antara lantai teras atau entrance ini dengan lantai utama itu di selisih 5 cm. Nah, kemudian di area sini ini kita perlu beri garis bantu di 2,4 meter saja cukup, itu untuk pintu masuk atau entrance ya. Namun apabila teman-teman ingin lebih, misalkan pintu entrance-nya ingin di 3 meter, itu juga sangat memungkinkan itu menjadi seperti ini di 3 meter, jadi lebih gagah seperti itu. Nah, anggaplah di sini nanti ini adalah pintu untuk entrance ya, pintu area masuk kita beri di sini. Di sini ini lebarnya 1,2 meter. Nah, anggaplah ini pintu entrance atau area masuk yang lebih grande seperti itu. Oke, kita tambahkan elemen kayu besar di sini, pintu panel kayu. Nah, ini kemudian kita move-nya bisa di area-area sini. Kita anggap ini menggunakan engsel tengah ya. Oke, ini untuk kayu besarnya sebagai entrance, dan juga jangan lupa di sini ini perlu ada namanya kanopi. Ya, kanopi untuk ruang entrance-nya seperti itu. Nah, dan juga di sini kita perlu bisa tambahkan kanopi supaya pengguna atau pengunjung yang akses di area sini ini tidak kehujanan. Seperti itu. Kita tambahkan kanopi di area sini kurang lebihnya. Atau di sini cukup. Oke, nah kemudian setelahnya kita perlu tambahkan support ya, atau sistem penyangga untuk kanopinya seperti ini. Kita tekan group, lalu kita bisa komponen ya. Kita jadikan ini sebagai komponen. Nah, ini bisa juga kita pindahkan di sini.
seperti itu. Nah, jangan lupa di sini perlu ada dinding, perlu ada dinding karena ini berbatasan dengan lahan tetangga. Kita menganggapnya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ini baru kita pindahnya di sini. Nah, ini untuk entrance. Bisa juga kanopi entrance ini nanti kita perpanjang atau tambahkan, namun bukan perpanjang ke depan, melainkan perpanjang ke area samping seperti ini sedikit ya. Atau nanti kita lihat proporsi dengan area lantai atasnya. Nah, karena tadi kita membicarakan bahwa di sini ada kamar tidur, di sini kita perlu tambahkan jendela ya. Di sini perlu kita tambahkan jendela. Oke, anggaplah jendelanya seukuran ini. Oke, lalu kita push ke atas seperti ini. Nah, pastinya di sini nih butuh yang namanya kusen ya. Kita beri kusen, namun kusennya ini lebih ke kusen aluminium dengan kualitas tinggi ya. Lalu kita beri kedalaman kusen. Oke, kita beri divider untuk kusennya itu sendiri. Oke, anggaplah itu seperti ini terlebih dahulu. Oke, kita pilih coloring. Kita make group di sini. Oke, nah selain itu di sini juga perlu kita tambahkan. Nah, kita coba mengejar proporsinya itu dulu dari tampak depannya ya teman-teman. Nanti terkait ruang itu tetap perlu kita sesuaikan kembali ya. Namun di kali ini kita concern di eksterior depan dan sedikit ya mengenai outline denahnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut. Nah, ini sama, ini perlu kita tambahkan area slab di sini. Dan kita push ke atas. Kita beri ketebalan. Terus kemudian kita juga bisa berikan atap di sini. Oke, kita bisa berikan atap, tekan group. Ya, dan selain itu, misalkan ini dinilai terlalu mepet, kita bisa beri jeda di sini. Ini untuk jeda atap ya. Nah, seperti itu teman-teman, dan juga untuk area samping ini tetap kita perlukan yang namanya entrance ya teman-teman. Tadi kita bahas di sini ini perlu ada entrance, tapi ini bisa lebih baik lagi apabila kita berikan jeda, semacam jeda gitu ya. Nah, di sini ini area entrance. Nah, bisa juga di sini kita tambahkan elemen dinding. Di sini ada elemen dinding menggantung. Yang tentunya di sini secara struktural di sini ada balok beton. Ya, secara struktural di sini pasti ada balok beton. Nah, di sini ini bisa kita berikan roster gitu ya. Oke, anggaplah ini adalah roster. Ini custom ya, roster custom. Kita make komponen, lalu kita create. Nah, lalu kita move di sini, tekan X8 ya. Oke, atau mungkin rosternya ini dinilai terlalu besar. Kita bisa kecilkan sedikit rosternya. Kita move lagi. Oke, kemudian kita make group. Kita type X20 misalkan. Nah, di sini ada kelebihan roster, kita bisa hapus ya. Nah, di sini ini bisa kita berikan pintu besi, semacam pintu besi. Oke, lalu kita bisa make group di sini. Nah, semua roster, rangkaian roster dan pintu ini kita make group, lalu kemudian kita bisa mundurkan ya di sini. Oke, supaya di sini tetap ada semacam teras atau selasar ya. Nah, ini bisa kita tambahkan elemen lainnya, misalkan ini sebagai landscape dan sebagai mana mestinya. Contohnya seperti ini kita bisa jadikan ini sebagai landscape.
kita perlu pisah untuk surface-nya ini menjadi seperti ini. Nah kemudian kita juga bisa menambahkan ini dengan elemen lainnya. Misalkan di sini ada elemen fasad ya, ada elemen fasad yang kita perlukan supaya ini lebih terkesan dynamic, supaya lebih terkesan estetik dan segala macamnya. Kita tambahkan ini di sini ya, atau bisa juga ini kita arahkan ke sini. Nah selain itu kita bisa juga berikan ini garis ya, garis ke di sini kecil. Ini kita bisa tambahkan lengkungan di sini. Kita tambahkan lengkungan di sini seperti ini. Oke, supaya lebih terkesan bagus ya. Lebih terkesan bagus dan rapi. Ini kita bisa beri ketebalan 15. Kita push di sini. Kita beri cekungan lagi di sini. Oke, supaya tidak monoton untuk fasadnya ya teman-teman. Nah ini kita bisa setting ini untuk menjadi menggantung seperti ini dan sebagainya, itu juga bisa. Nah ini kita bisa tambahkan dinding pagar, karena seperti yang tadi kita bahas ya, di sini ini adalah rumah untuk, di sini adalah batas rumah tetangga juga seperti itu. Nah di sini ini bisa kita berikan glazing ya atau kaca. Ini kita bisa copy saja di sini. Nah ini kita bisa copy di sini. Lalu kemudian yang ini kita copy di sini. Nah di sini juga kita sesuaikan ya koneksinya antara kusen dan juga dinding. Nah selain itu kita bisa juga tambahkan elemen lain yang berupa kanopi, karena biar bagaimanapun juga ini tetap kita perlu kanopi ya. Ini perlu kanopi untuk bisa mengcover area eksterior ini dari cuaca ekstrim teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini kita bisa berikan kanopi pada area di sini. Nanti ini bisa teman-teman tambahkan menjadi ada lampu dan sebagaimana mestinya seperti ini. Nah setelah itu kita bisa juga tambahkan elemen lain ya, semisal seperti kisi-kisi kayu. Jadi supaya ini terkesan lebih, tidak terlalu terkesan kurang gitu ya untuk fasadnya. Ini kita bisa tambahkan kisi-kisi kayu. Untuk material kayunya kita bisa pilih dari kayu yang ini supaya selaras ya. Lalu kita bisa klik komponen. Ini komponen ini untuk menggandakan dan membuat ini menjadi satu grup. Artinya ketika kita ingin mengedit di kemudian hari, artinya ketika kita ingin mengedit komponen ini di kemudian hari, itu akan memudahkan kita, karena setiap sekali ini kita edit itu akan otomatis teredit semuanya. Nah kemudian karena ini tadi isunya adalah kita bisa menyediakan carport untuk 2 mobil, maka sebaiknya ini kita bisa pendekkan saja seperti ini. Atau ini tidak perlu kita pakai. Ini tidak perlu kita pakai, kita maksimalkan landscape yang sini. Di sini ini sebetulnya masih ada 6 meter ya untuk carportnya. Nah, artinya di sini kita bisa juga majukan di sini 80 cm seperti ini. Ya, artinya masih cukup lah untuk tanaman-tanaman kecil di sini untuk kita tambahkan ya, begitu. Kemudian di sini ada elemen lain. Nah jangan lupa di sini perlu kita cermati bahwa ini cukup tinggi, maka dari itu perlu kita tambahkan tangga untuk akses ke samping ini ya. Nah tangga untuk akses ke side entrance. Nah ini 4,9 meter, ini kita bisa berpendek. Nah, yang sekarang ini carportnya jadi di 5,1 meter, yang artinya itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk ada parkiran
untuk kapasitas 2 mobil. Nah, ini kita bisa tambahkan tanaman di sini. Nah, tentunya di sini nanti kita bisa tambahkan konkret tekstur ya untuk steppingnya seperti ini. Ini konkret tekstur namanya. Nah, untuk stepping ini kita bisa juga ya, sesuaikan dengan stepping yang ada. Begitu juga yang area ini ya, kita perlu bagi surface-nya ini menjadi stepping seperti ini. Nah, di area sini ini bisa juga ada semacam area tempat duduk kecil ya untuk tamu. Ya, area tempat duduk yang dimana ini juga bisa ditambahkan elemen penyimpanan, tempat penyimpanan ini teman-teman. Ini bisa jadi tempat penyimpanan. Nah, ini kita bisa tambahkan synthetic surface juga di sini. Ya, di sini kita bisa tambahkan synthetic surface. Ini kita bisa tambahkan beberapa pintu. Nah, seperti ini. Ini tetap ada elemen untuk ini ya, elemen untuk penyimpanan. Oke, nah ini bisa kita beri warna-warna yang lebih selaras gitu ya dengan existing yang ada. Oke. Nah, selain itu barangkali juga di sini ini bisa kita tambahkan untuk elemen lain seperti tempat untuk penyimpanan payung dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, anggaplah ini tempat untuk penyimpanan ini payung basah seperti itu ada di sini ya, tempat untuk penyimpanan payung basah. Nah, di sini nih juga bisa kita tambahkan kompartemen ya supaya bisa lebih bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini bisa jadi rak-rakan. Nah, di sini nih tadi bisa jadi rak-rakan itu ya di area sini. Nah, namun kita perlu atur field of view-nya. Karena ketika kita nge-zoom ya bagian objek di sini tadi gagal ya karena perlu ada penyesuaian terkait field of view. Nah, ini bisa jadi rak sepatu dan rak multifungsi lainnya. Oke. Nah, selain itu tentunya di area dinding ini kita bisa dekorasi ini untuk menjadi beberapa elemen ya. Untuk menjadi beberapa elemen, misalkan di sini ini ada material lain gitu. Atau bisa juga kita manfaatkan dinding batu alam yang ini. Nah, seperti ini. Namun demikian, ini bisa juga kita manfaatkan ya untuk sebagai elemen transparan di sini sehingga area di sini tidak gelap. Area di sini tidak gelap, maka di sini kita bisa tambahkan kaca. Oke. Bisa kita tambahkan kaca di sini. Nah, kita pilih kacanya dari material glazing material ini ya. Nah, setelah itu kita juga bisa tambahkan struktur kacanya. Di sini struktur kacanya supaya dari depan ini tidak terlihat berlubang. Oke. Nah, ini kita jadikan material kaca di sini. Ya, di area sini. Nah, kemudian yang menjadi hal lain yang perlu kita olah adalah di sini nih. Nah, ini bisa kita tambahkan material lain di sini. Anggaplah contohnya material ini. Nah, seperti ini. Ini kita bisa atur warnanya dengan color wheels. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, supaya lebih kalem ya istilahnya, teksturnya. Nah, kemudian selain itu kita bisa atur konkret materialnya atau kita bisa pilih dengan material yang lain. Itu di area sini. Nah, ini
Ini mungkin bisa kita tambahkan kanopi tersendiri ya untuk yang jendelanya ini. Oke, di sini. Jadi ini akan terlihat lebih dinamis seperti itu. Atau bisa juga ini kita tambahkan. Ini bisa juga kita tambahkan seperti ini. Ya. Elemen ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, bisa juga yang di sini ini kita tambahkan material lain. Oke, menjadi begini ya. Nah, di sini ini bisa kita tambahkan sedikit ada cekungan ya. Nanti bisa ditambahkan menjadi lighting, teman-teman. Jadi tidak hanya polos-polosan saja. Nah, di sini ini perlu ada light spotlight ya, yang nanti bisa menyorot ke atas dan ke bawah tadi teman-teman. Ini ada untuk spotlight. Di sini bisa juga untuk spotlight. Jadi ada beberapa titik ya, ini yang bisa kita isi dengan spotlight gitu ya untuk dindingnya. Dan untuk pintu ya kita perlu sedikit olah ini supaya tidak terkesan terlalu polos ya. Begitu juga dengan yang entrance, kita tambahkan sedikit ornamen. Mungkin bisa elemen ornamen warna hitam seperti ini ya. Atau hitamnya yang lebih pekat lagi, lebih gelap lagi. Nah, jadinya begitu, seperti itu. Dan oke, ini pintu area service. Dan untuk area ini ya, untuk di sini ini bisa kita tambahkan misalkan menjadi lumber ceiling ya. Lumber ceiling itu plafon dengan tekstur lumber atau kayu, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang di depan ini kita tidak hanya seperti ini bisa juga kita manfaatkan sebagai sloping. Ini bisa menjadi sloping ya. Nah, tapi kita perlu setting ini dengan rumput, setting material dengan rumput seperti ini. Nah, lalu ini kita bisa tambahkan vegetasi sedikit di sini. Vegetasi kecil. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, ini tiang ini bisa kita tambahkan, kita duplikasi. Nah, jadi akan lebih terkesan elegan. Warna eksterior kita bisa bikin lebih gelap lagi ya, atau terang, atau dengan pewarnaan tersendiri menurut versi kita ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa setting saturasi dan kepekatan ya. Nah, tentunya ini menjadi warna yang lebih elegan ya. Oke, seperti ini. Dan ini kita bisa aktifkan shadow untuk pembayangannya. Begini, kita bisa hapus semua garis bantunya ya, teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini apabila dirasa bermanfaat ya. Nah, jadi ini adalah inspirasi contoh pekerjaan yang saya buat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari video ini. Seperti halnya teman-teman yang sedang mengerjakan proyek, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Semoga bisa menjadi manfaat ya untuk teman-teman. Dan silakan bila berkenan bisa dukung channel ini ya teman-teman, bisa subscribe, like, komen di bawah ini, dan nantikan video saya yang selanjutnya akan saya buatkan nanti di sesi-sesi konten di kedepannya. Oke, nah bagi teman-teman atau
yang lain yang membutuhkan jasa desain bisa hubungi kami ya, di kontak itu ada di banner channel ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan, semoga menjadi manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.